Selamat sore, Bu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis pada PT Greenland Steel, di mana presentasi ini akan memenuhi ujian akhir semester. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Lucy Papardosi, yaitu saya sendiri. Yang kedua, yaitu Anggi Prabowo. Yang ketiga, Ceristi Aulin. Yang keempat, ada Edi Lobutar-Butar. Yang kelima, ada Dandi Marianto. Yang keenam, ada Ahmad Nurul. Yang pertama adalah tentang Greenland Steel. Greenland Steel adalah perusahaan jasa laser cutting yang terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang pesat sejak didirikan pada tahun 2018. Dengan fokus pada inovasi dan perkembangan teknologi yang lebih baik serta pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, Greenland Steel kini berhasil membangun reputasi sebagai penyedia layanan jasa laser cutting yang andal dan inovatif di Indonesia. Dalam waktu singkat, Greenland Steel telah mengembangkan tingkat pelangganan yang luas dan memperluas jangkauannya di seluruh Indonesia. Kini, Greenland Steel terus berkembang dan menjadi pilihan utama pelanggan yang membutuhkan layanan jasa laser cutting berkualitas tinggi. Bagi para profesional di bidang teknologi jasa laser cutting, Greenland Steel adalah tempat yang ideal untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Dalam hal karir, Greenland Steel menyediakan kesempatan bagi para profesional di bidang teknologi jasa laser cutting untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Greenland Steel mencari karyawan yang berdedikasi dan memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan maupun visi dan misi. Dalam lingkungan kerja yang positif dan berorientasi pada karyawan, Greenland Steel telah memastikan bahwa setiap karyawan dapat berkembang secara pribadi dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kesempatan kali ini saya akan menyambung presentasi dari teman saya, Lucy Papardosi, dan saya sendiri, Anggi Prabowo, dari kelompok 7. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas untuk kelompok atau tim kerja yang pernah dibentuk dalam perusahaan tersebut. Nah, karakteristik dari pemilihan atau penentuan susunan anggota kelompok tersebut, dan uraikan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh ketua atau pimpinan dalam kelompok tersebut, dan juga bagaimana pemimpin dalam kelompok tersebut mengelola dan mempengaruhi tim kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana pola budaya yang dikembangkan dalam kelompok tersebut, dan juga bagaimanakah pola yang dijalankan untuk mengatasi konflik dalam kelompok tersebut, dan uraian apa sajakah komitmen yang disampaikan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendorong kinerja dari kelompok tersebut. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dalam Greenland Steel, kemungkinan terdapat beberapa kelompok atau tim kerja yang dibentuk untuk mengelola beberapa aspek operasional perusahaan, termasuk mungkin tim produksi, tim penjualan atau marketing, dan tim pengembangan produksi sebagai leadership. Tim produksi, anggota dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam operasi mesin pemotong laser dan pemahaman mendalam tentang produksi. Dan untuk tim penjual, anggota tim harus mampu berkomunikasi dengan baik satu sama lain, dan juga ini termasuk kemampuan untuk mendengarkan, mengartikulasikan ide-ide, dan juga memberikan umpan balik, dan serta berkolaborasi secara efisien dan tepat, seperti itu. Dan dalam Greenland Steel, ketua atau pimpinan kelompok menerapkan berbagai pola kepemimpinan atau leadership yang sesuai dengan visi misinya, nilai-nilai dan tujuan perusahaan untuk mengembangkan suatu perusahaan. Berikut beberapa contoh pola kepemimpinan yang diterapkan oleh ketua atau pimpinan dalam kelompok di Greenland Steel tersebut. Terima kasih. Aulin dari kelompok 7, saya akan memaparkan untuk slide 5. Di sini untuk Greenland Steel,
Ketua atau pimpinan kelompok menerapkan berbagai pola kepemimpinan yang sesuai dengan visi, nilai, dan tujuan dari perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh kepemimpinan yang diterapkan oleh ketua atau pimpinan dalam kelompok di Gray Line Steel. Yang pertama, ada kepemimpinan situasional. Pimpinan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang dihadapi oleh kelompok. Mereka mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda tergantung pada tingkat pengalaman dan keterampilan anggota tim, kompleksitas tugas yang dihadapi, dan tantangan lainnya yang muncul. Yang kedua, ada kepemimpinan berorientasi tugas, yaitu pimpinan menetapkan standar kinerja yang tinggi dan memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim tentang apa yang diharapkan dari mereka. Mereka fokus pada pencapaian hasil yang spesifik dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu anggota tim mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada kepemimpinan inspirasional, yaitu pimpinan menggunakan visi perusahaan dan nilai-nilai yang dianut untuk menginspirasi dan memotivasi anggota timnya. Mereka secara teratur berkomunikasi dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan menggugah semangat anggota tim untuk berkontribusi pada pencapaian visi dan tujuan tersebut. Untuk slide berikutnya dipersilahkan untuk Dani Marianto, rekan saya. Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya yaitu strategi dan pendekatan. Pemimpin dalam kelompok Grain Steel menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengelola untuk mempengaruhi tim kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa cara yang digunakan untuk pemimpin tersebut. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Pemimpin memastikan bahwa tujuan perusahaan dan ekspektasi kerja dipahami dengan jelas oleh seluruh anggota tim. Mereka berkomunikasi secara teratur dan terbuka, memberikan arahan yang jelas, serta memfasilitasi diskusi dan kolaborasi untuk mengatasi hambatan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, pemberian dukungan. Pemimpin menyediakan dukungan yang diperlukan kepada anggota tim untuk mencapai tujuan mereka. Ini bisa berupa sumber daya, pelatihan, atau bantuan langsung dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Yang ketiga, pemberian motivasi. Pemimpin memotivasi anggota tim dengan mengartikulasikan visi perusahaan, menekankan pentingnya peran mereka dalam mencapai tujuan bersama, dan memberikan pengakuan atas pencapaian mereka. Mereka juga menggunakan insentif atau penghargaan sebagai cara untuk memotivasi tim. Delegasi yang efisien. Pemimpin mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim dan mendelegasikan tugas-tugas sesuai dengan kapasitas dan keterampilan mereka. Ini memungkinkan anggota tim untuk merasa terlibat dalam berkembang dalam peran mereka. Selanjutnya, pemecahan masalah kolaboratif. Pemimpin mendorong pendekatan kolaboratif dalam pemecahan masalah, memungkinkan anggota tim untuk berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang kreatif. Mereka juga mendukung inisiatif mandiri dari anggota tim untuk mengatasi masalah yang muncul. Selanjutnya, monitoring dan umpan balik. Pemimpin secara teratur memantau kemajuan anggota tim terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik konstruktif. Mereka memberikan pengarahan jika diperlukan dan memperkenalkan perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Huzaima dengan NIM 1112110066. Dengan selanjutnya yaitu pola budaya yang dikembangkan. Yang pertama, inovasi. Budaya inovasi menjadi salah satu nilai inti di Grailinis. Budaya inovasi mungkin menjadi salah satu nilai inti di Grailinis Steel. Anggota tim didorong untuk terus mencari cara baru untuk meningkatkan proses produksi. Teknologi laser cutting dan layanan kepada pelanggan. Sikap terbuka terhadap ide-ide baru dan eksperimen mungkin dihargai dan didorong. Yang kedua, ada kualitas. Fokus pada pelayanan terbaik bagi pelanggan dan hasil kerja yang berkualitas tinggi dapat menjadi bagian daripada budaya di Grailinis Steel. Fokus pada pelayanan terbaik bagi pelanggan dan hasil kerja yang berkualitas tinggi dapat menjadi bagian dari pola budaya di Grailinis Steel. Anggota tim mungkin merasa bangga dengan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, dan diharapkan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu kerja tim. Budaya kerja tim yang kuat juga menjadi ciri khas dari Grailinis Steel. Budaya kerja tim yang kuat mungkin juga menjadi ciri khas dari Grailinis Steel. Anggota tim didorong untuk saling mendukung, berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka satu sama lain. Kerjasama dihargai lebih tinggi daripada persaingan internal. Yang keempat, keterbukaan dan komunikasi. Budaya yang terbuka dan komunikasi diperkuat di Grailinis Steel. Anggota tim didorong untuk berbagi gagasan, pendapat dan masalah secara terbuka, dan pimpinan mungkin menciptakan lingkungan di mana umpan balik konstruktif diterima dengan baik dan diapresiasi. Yang kelima yaitu penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan atas pencapaian yang luar biasa dan kontribusi yang signifikan menjadi bagian dari pola budaya di Grailinis Steel. Bisa berupa penghargaan formal, pengakuan dalam rapat tim, dan penghargaan lain yang menunjukkan apresiasi atas kerja keras dan prestasi anggota tim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Kadilo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang beberapa strategi untuk mengatasi konflik di perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka.
di mana mendorong anggota tim untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang masalah atau ketidaksepakatan yang muncul. Pemimpin dapat menyediakan platform atau forum di mana anggota tim dapat menyampaikan masalah mereka aman tanpa takut akan hukum yang reprisal. Yang kedua, ada penyelesaian konflik secara langsung, di mana mendorong anggota tim untuk menyelesaikan konflik secara langsung dengan pihak yang terlibat, dengan bimbingan atau mediasi dari pemimpin atau pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan mempercepat mengatasi konflik. Yang ketiga, ada pendekatan kolaboratif, yaitu mendorong kolaborasi dalam menemukan solusi untuk konflik yang muncul, yaitu meminta anggota tim untuk bekerja sama untuk menemukan kompromi atau solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dan adapun penetapan standar dan prosedur, di mana memiliki standar dan prosedur yang jelas untuk menangani konflik seperti protokol komunikasi atau mekanisme penyelesaian sengketa internal. Ini dapat membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami proses yang harus diikuti dan memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Baik dari beberapa strategi tersebut bisa kita terapkan di beberapa perusahaan, baik di bidang otomotif maupun di bidang elektronik. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan presentasi dari teman saya berikutnya. Terima kasih. Yang terakhir adalah dorongan kinerja. Untuk mendorong kinerja kelompok di Greenland Steel, perusahaan tersebut menyampaikan berbagai komitmen yang memberikan dorongan kepada anggota tim untuk mencapai kinerja yang optimal. Beberapa komitmen yang disampaikan oleh Greenland Steel sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang mendukung. Greenland Steel mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional anggota tim. Ini mungkin termasuk budaya kolaboratif, dukungan dari rekan kerja dan manajemen, dan keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Yang kedua adalah penegakan standar kinerja tinggi. Greenland Steel berkomitmen untuk menegakkan standar kinerja tinggi dalam kelompok. Ini bisa berarti memberikan umpan balik konstruktif secara teratur, menetapkan target yang ambisius tetapi dapat dicapai, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang ketiga adalah akses ke sumber daya dan teknologi terbaru. Greenland Steel berkomitmen untuk menyediakan akses anggota tim ke peralatan dan teknologi terbaru dalam industri laser cutting. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah keterbukaan dalam berkomunikasi. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan keterbukaan dalam komunikasi antara pemimpin dan anggota tim. Ini termasuk memberikan umpan balik secara teratur, mendengarkan masukan dari anggota tim, dan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka untuk menyampaikan ide dan masalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.